Ibu, apa kabar, Bu? Oke, hari ini kita memasuki ke sesi ke-6 ya. Pertemuan ke-6 di Administrasi Pembangunan semester 5. Kita udah kuis minggu kemarin, berarti 7, 8, pertemuan ke-8 biasanya ada UTS atau pertemuan ke-9. Nah, untuk itu Ibu meminta ketua kelas untuk membagi kalian menjadi kelompok. Satu kelompok itu 4 orang ya, yang mana tugasnya adalah untuk membuat video mengenai analisis pembangunan di suatu tempat. Silakan kalian tentukan sendiri lokasinya di mana dan bagaimana. Mengenai apa yang dianalisis, itu akan Ibu berikan informasinya atau materinya di minggu depan. Ya, jadi videonya berupa link YouTube. Jadi durasinya tidak usah terlalu lama, sekitar 30 menit saja. Kemudian video itu menjelaskan mengenai identitas lokasi yang kalian analisis pembangunannya, perkenalan, inti, kemudian penutup. Ya, mengenai poin-poinnya apa yang harus dianalisis itu nanti Ibu berikan minggu depan. Kelompoknya terdiri dari 4 orang. Itu silakan ketua kelas berkoordinasi dengan kalian bagaimana pembagiannya. Apakah ditentukan secara absensi atau bagaimana? Yang jelas Ibu hanya menerima 4 kelompok, 4 kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Kalaupun nggak genap gitu, mungkin ada yang satu kelompok 5 orang. Ya. Kemudian nanti video itu kalian masukkan di link YouTube. Kita akan videokan atau presentasikan pada saat pertemuan setelah UTS sampai sebelum UAS. Oke, cukup dimengerti? Cukup ya? Cukup. Cukup, Bu. Ya, nanti Cukup, Bu. dikoordinasikan dengan ketua kelasnya. Oke, hari ini kita akan mempelajari, wait, Ibu share dulu. Materinya sudah ada di LMS ya. Materinya sudah bisa kalian akses sebenarnya. Hari ini kita akan Ibu akan coba menjelaskan saja mengenai administrasi pembangunan, penyempurnaan administrasi pembangunan di masa depan ya. Di awal-awal pertemuan sudah Ibu jelaskan bagaimana administrasi pembangunan itu cukup penting dalam suatu negara. Nah, ada beberapa hal yang mengakibatkan administrasi pembangunan itu sering terhambat dan kadangkala di masa yang akan datang pun akan mengakibatkan problem. Seperti kita pernah dengar tuh, kalau zamannya Soeharto, bahwa kepemimpinan beliau meninggalkan hutang yang cukup banyak bagi generasi setelah beliau. Seperti itu kan. Artinya pembangunan yang jargonnya repelita, pelita, kemudian jangka panjang dan sebagainya, itu tidak memberikan dampak yang positif terhadap masa depan. Seperti itu. Nah, sama seperti pembangunan yang kita lihat sekarang ini, apakah impact-nya atau justru akan memberikan hal yang positif di masa depan atau tidak, itu tergantung dari penyempurnaan administrasi yang sekarang. Kenapa? Artis soalnya. Kalau aku tuh kok kenapa? Di mute di mute dulu ya. Oke, Mari sekarang kita mengetik. Penny ya. Penny di mute kan dulu, tolong. Maaf, Bu. Ya ya. Ini kita lihat bagaimana 10 tantangan masa depan. Bisa kalian lihat. Yang pertama itu adalah globalisasi ekonomi. Ya. Kemarin kita udah mengalami pandemi yang cukup tinggi. Dan akibat dari pandemi itu banyak sekali terjadi pergeseran tingkat perekonomian baik secara individual maupun secara skala nasional. Jadi banyak yang menjadi yang justru kita sudah stabil, sudah menjadi negara yang sudah mendekati negara berkembang prosesnya, kemudian menjadi down kembali karena pandemi yang kemarin terjadi. Apa yang terjadi ketika masalah globalisasi ekonomi itu menurun, yaitu adalah masalah kemiskinan ya.
Miskin itu indikatornya adalah ketika angka pendapatan dari penduduknya itu di bawah rata-rata, bukan UMR, di bawah rata-rata dari skala nasional maupun internasional, ya, seperti itu. Jadi pada saat, wait, Ibu ngecas dulu. Jadi pada saat negara itu merasa tidak mampu, maka akan timbul yang namanya globalisasi ekonomi dan berdampak kepada pembangunan yang ada. Jadi boro-boro mau bangun kalau kita sendiri secara skala ekonominya juga terbatas kan. Sebentar ya. Oke. Kemudian kita lihat yang kedua itu negara industri maju. Jadi industri maju itu terkadang apa ya, memiliki pengaruh terhadap negara-negara yang seperti kita, ya. Kadang menurut kita pendapatan per kapita kita itu di bawah rendah, makanya banyak terjadi hal-hal yang menyebabkan negara kita itu terpengaruh oleh negara-negara industri maju. Jadi kita lihat bahwa bahwa banyak sekali industri yang ada di negara kita itu membutuhkan suntikan dana dari negara-negara maju, ya. Kemudian globalisasi ekonomi itu juga terlihat pada bagaimana industri negara kita itu yang terindikator dengan pendidikan yang rendah, ya. Dapat kita lihat bahwa kalau dulu kan yang namanya pendidikan kita tuh ada yang namanya 6 tahun, kemudian wajib belajar 6 tahun, wajib belajar 9 tahun, kemudian yang sekarang itu menteri yang baru itu mewajibkan bahwa KIP kuliah, jadi bukan lagi KIP sekolah dasar SD, SMP, SMA, tapi sudah menjalar ke untuk kuliah gratis, ya. Jadi kalau kalian di sini mungkin ada yang dapat KIP atau PKH, bersyukurlah bahwa itu adalah proses pembangunan yang mengarah kepada industri untuk dari proses globalisasi ekonomi yang kita sudah cukup turun menjadi yang lebih stabil, ya. Kemudian kita lihat ini indikator negara miskin. Jadi pendapatan per kapita itu 370 US dollar, ya. 370 US dollar itu kalau dikalikan ke rupiah berapa ya? 10.000 ya sekarang ya. Sudah jauh banget kan? Per kapita. Per kapita itu artinya per penduduk rata-rata, ya. Dan apa yang terjadi kalau misalnya negara maju tidak membagi pengetahuannya kepada negara lain? Jadi yang rendah ya tetap rendah, yang tinggi ya tetap tinggi, sehingga kompetitif di antara mereka itu tidak stabil, ya. Bahkan negara maju itu sering memperlakukan negara lain untuk menjadi sumber bahan mentah. Seperti kita kan Indonesia itu kaya sekali akan sumber daya alam, ya. Kita banyak sekali yang namanya sumber daya alam, baik itu tambang maupun hasil kekayaan alam lain seperti kekayaan hutan, kemudian faktor habitat yang cukup baik, wisatanya cukup indah. Nah, itu sering dimanfaatkan oleh negara maju karena kita tidak bisa mengelola secara manajemen. Boro-boro untuk membangun atau jauh-jauh untuk kita bisa meningkatkan devisa, mengelolanya pun kita tidak mampu. Nah, itu yang menyebabkan negara maju sering memanfaatkan kondisi negara-negara seperti Indonesia menjadi hal yang cukup menarik untuk dimanfaatkan, ya. Karena apa? Karena tenaga kerja di kita itu jauh murah. Kenapa orang berlomba-lomba ingin menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Karena income per kapitanya itu cukup tinggi dibandingkan yang UMR yang ada di nasional. Ya, siapa tidak tergiur kalau kerja di Malaysia itu bisa 10 kali lipat gajinya daripada kerja di Indonesia. Kan otomatis orang berpikir kalau 1 tahun aja kerja di Malaysia itu hasilnya sekitar 10 juta kalau dikurskan ke Indonesia, berarti kan akan jauh lebih besar pendapatannya dibandingkan ketika bekerja 1 tahun di Indonesia. Nah, itu yang bisa membuat orang berubah, ya. Kemudian masalah pengangguran. Nah, ini ya. Ini yang masalah kompleks yang tidak bisa dihapuskan. Bukan karena tingkat pendidikan itu semakin menurun, tetapi mungkin karena masalah yang lebih luas lagi. Entah itu masalah eh, mental, ya. Mental orang Indonesia itu jauh lebih
mendekati kepada lebih suka diberi ikan daripada diberi kail, ya. Ada dua jenis pengangguran, ya. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dalam hal ini adalah karena kurangnya pengetahuan, kelangsungan ekonomi, dan jiwa kewirausahaan yang kurang. Tapi kalau pengangguran terselubung, itu akibat dari dampak ekonomi yang globalisasi tadi itu juga bisa. Jadi selama ini kerja, ya, tapi karena adanya pergeseran eh, akibat pandemi kemarin, maka dia dirumahkan terlebih dahulu. Tidak di PHK secara langsung, tapi mungkin dirumahkan sementara waktu. Nah, ini adalah pengangguran terselubung, ya. Kemudian ada lagi masa pengangguran musiman. Nah, musiman ini yang sifatnya kontrak kerjanya. Jadi kalau kerjanya itu eh, lagi musim panen atau lagi musim apa ya? Kalau misalnya di daerah tertentu ada yang namanya pasar gitu ya, atau misalnya tambang lagi musim kering, maka dia akan bekerja. Tapi ketika tidak musim itu, maka dia akan menunggu fasenya seperti panen tadi itu datang dulu baru dia kerja lagi. Itu pengangguran musiman. Dan jika pengangguran tidak diatasi, maka akan ada yang namanya kesenjangan ekonomi, kemudian perumahan kumuh, dan yang paling penting adalah timbulnya kriminalitas. Ya, ini adalah CSR. Jadi pengembangan selanjutnya itu mengenai adalah tanggung jawab sosial dari perusahaan. Jadi kita kan sering melihat tuh perusahaan besar itu apakah ada manfaatnya selain untuk internal mereka sendiri, apakah ada manfaatnya untuk masyarakat? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi kita punya pusri seperti di Palembang itu kan, punya pusri yang sudah berskala internasional mengimpor pupuk. Tapi apakah pusri itu punya manfaat untuk Sumatera Selatan? Nah, itu kita bisa lihat dari bagaimana konsep CSR yang diberikan oleh PT Pusri untuk wilayah Sumatera Selatan, ya. Dan yang tak kalah penting adalah pelestarian lingkungan. Kalau kita lihat bahwa sekarang ini kan lagi musim kemarau, ya. Barusan tapi tadi hujan ya, entah itu hujan buatan atau tidak, tapi yang jelas kalau di rumah ibu itu efeknya sangat jelas. Ada debu-debu bekas bakaran seperti itu dan setiap hari itu mengganggu sebenarnya. Kalau dari skala kesehatan dari kalau ilmu kedokteran itu sudah membuat pengaruh terhadap ISPA ya, gangguan terhadap saluran pernapasan. Nah, inilah yang menjadi fokus dari pemerintahan bahwa administrasi pembangunan itu tidak hanya mengurusi bagaimana bentuk fisik dari pembangunan itu saja, tapi bagaimana pembangunan itu sifatnya menyentuh dari pelestarian lingkungan hidup. Karena diharapkan pembangunan yang sekarang itu sifatnya sustainable atau berkelanjutan. Jadi kalau misalnya kita bangun nih, katakanlah bangun jembatan atau bangun jalan di salah satu tempat yang terpencil, kita harus memikirkan ketika kita membuka lahan, katakanlah seperti itu, apakah itu memiliki impact yang positif atau dampak yang negatif terhadap habitat yang ada di situ. Jadi kalau misalnya kita katakanlah untuk membangun jalan itu membuat lahannya menjadi sekitar berapa hektar itu pohon-pohon itu kita apa? Kita tebang, maka kita harus memikirkan pengalihan atau relokasi dari habitat itu dengan menanam pohon kembali, ya. Dan yang kelima adalah peningkatan mutu hidup. Ini bisa tercapai kalau dari kegiatan politik, sekarang lagi musim politik, musim kampanye ya. Jadi kalian itu adalah sasaran politik yang paling memiliki pemikiran yang jelas. Jangan salah pilih, jangan salah mengambil keputusan daripada pening Bu, mending aku teduk be. Nah, itu jangan ya. Mahasiswa sospol itu adalah orang terdepan yang berpendidikan untuk menentukan arah negara. Jadi jangan keluar dari daftar pemilih ya. Kemudian penerapan moral dan etika yang keenam. Sekarang itu nak yang paling penting itu adalah bagaimana jargonnya adalah berakhlak mulia ya. Banyak orang pintar, banyak orang kaya, banyak orang yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang intelektual, tapi ketika tidak diiringi dengan bagaimana
akhlak ataupun misalnya secara sopan santun dan hal-hal yang bersifat attitude, itu akan membuat mereka hancur. Jadi kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus yang terjadi mengenai KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, itu sebenarnya bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak memiliki bagaimana penerapan norma, moral, dan etika. Jadi kalau bisa untuk kalian itu bukan saja pintar, tapi juga harus bisa memilah mana yang baik dan benar sesuai dengan moral dan etika yang sudah dipelajari, ya. Kemudian ada yang namanya keanekaragaman tenaga kerja. Sekarang ini kan zaman emansipasi wanita ya. Wanita itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada pria. Itu kondisi secara biologis yang sudah terdeteksi oleh eh, data kependudukan. Karena kebanyakan jumlah tadi, maka kita tidak lagi memikirkan emansipasi saja, tetapi sudah mengalih atau terjadi pergeseran. Jadi semakin banyak wanita karir, kemudian istri itu sebagai mencari nafkah utama. Kalau dulu kan Cinderella ya, cerita Cinderella. Jadi yang bekerja, yang memiliki nafkah itu adalah pria laki-laki, tapi sekarang itu justru bergeser. Pergeseran karena keragaman tenaga kerja itu justru banyak sekali wanita-wanita yang sudah memiliki posisi yang mapan dalam ketenaga kerjaan, ya. Kemudian ada beberapa pandangan kalau dulu wanita itu tidak boleh jadi pemimpin, maka sekarang itu sudah bergeser bahwa sama saja antara pria dan wanita itu memiliki kesempatan yang sama, ya. Kemudian ada yang namanya konfigurasi demografi. Demografi ini artinya adalah masalah kependudukan. Bagaimana kependudukan itu yang berhubungan dengan angkatan kerja, kemudian purna karya itu adalah masalah pensiunan ataupun manula dan sebagainya. Itu juga perlu menjadi prioritas dalam administrasi pembangunan. Kesembilan, nah ini juga penting ya, iptek. Kalau kita lihat zaman pandemi kemarin, COVID-19, itu dunia pendidikan semuanya mendadak UT. UT itu adalah universitas terbuka yang basically memang sudah menjalani perkuliahan secara online. Sedangkan kita, ya, termasuk Satya Negara, melaksanakan Zoom itu kalau tidak karena pandemi, Ibu rasa tidak akan selumrah seperti ini. Betul atau betul? Kita tidak akan mengetahui bagaimana proses penggunaan internet secara maksimal, Zoom, Google Meet, kemudian YouTube, ataupun ada LMS seperti di Satya Negara, itu karena akibat pandemi. Jadi perkembangan iptek bisa juga jadi bermanfaat karena pengaruh yang menurut kita itu adalah bencana dunia, tapi ternyata itu membawa dampak positif terhadap perkembangan iptek. Sekarang kita, ibu saja sih kalau sekarang sudah mulai beralih kepada perkuliahan online, kemudian tidak lagi fokus hanya kepada tutorial tatap muka, pembelajaran melalui video, kemudian ada banyak hal yang bisa dipelajari secara online dan sebagainya. Jadi batas antara jarak dan waktu itu dapat lebih minimalisir ketika ipteknya berkembang, ya kan? Kalau zaman dulu, zaman ibu dulu yang namanya nelpon itu masih pakai koin. Mungkin kalian tidak mengalami lagi. Kalau ibu masih mengalami, masih telepon umum, kemudian naik tingkat jadi wartel, ya, warung telepon. Jadi kalau naik telepon tuh ke kayak suatu rumah, kemudian ada telepon banyak di bilik-bilik seperti itu, kemudian masuk, nelpon lah di situ. Kemudian naik lagi ke level selanjutnya pakai telepon kartu, ya kan? Telkom itu menjual sejenis pulsa lah, katakanlah seperti itu, dan digunakan bisa melalui telepon umum. Kemudian zaman ibu juga masih naik levelnya lagi menjadi handphone, ya. Handphonenya tidak semin nah, seminimalis. Apa ini? Dia. Halo, sorry ya videonya. Nah, ini salah satu perkembangan iptek ya.
Perkembangan iptek yang memiliki kendala. Memiliki kendala dalam hal jaringan yang tidak stabil. Nah, jaringan yang tidak stabil membuat kita terputus dalam hal komunikasi. Nah, jadi kembali lagi ke Ibu share screen ya, sebentar. Kita tadi iptek ya, sedikit lagi, sebentar lagi. Jadi ini perkembangan iptek tadi, salah satunya adalah hal yang menyebabkan kita terputus komunikasi tadi, ya. Sekarang yang terakhir itu adalah ancaman dari dunia. Ini yang paling penting ya. Yang paling ngehit zaman sekarang adalah perang nuklir. Kalau kita lihat bahwa ternyata nuklir ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan mengenai negara adidaya dan superpower itu ternyata ada. Mungkin kalau di Palembang belum sampai informasinya ya secara jelas, tapi ketika kita berada keluar secara internasional itu otorisasi ataupun kekuatan politik dunia itu sangat berpengaruh ya. Sama kayak kita kalau misalnya di dunia kerja itu orang-orang yang memiliki politik akan lebih maju atau lebih gampang mencapai posisi yang lebih tinggi ketimbang kita yang flat ataupun standar dalam hal berpolitik, ya kan? Nah, ketika di uh, level dunia itu akan membuat ancaman perang yang ketika antara negara-negara itu berkonflik ataupun tidak memiliki kesepakatan, itu akan menyebabkan yaitu tadi perang nuklir, kemudian pemerintah otoriter dan gerakan separatis yang mengarah ke pengancaman fundamentalis. Oke ya, itu materinya. Memang agak ngebut ya, soalnya kuliah online kelas malam itu cuma 1 jam. 1 jam itu belum dipotong kalian mau absen, ya. Belum lagi untuk mencapaikan materi. Sekarang itu wajib nge-zoom. Jadi sorry to say kalau misalnya kalian yang tidak nge-zoom, uh, absennya ibu nggak tahu. Soalnya dari prodi itu dibilang bahwa harus nge-zoom dan absensi itu di Zoom, bukan di LMS. Jadi yang ada kendala, silakan kalian mencari solusinya apakah harus bagaimana atau mencari lokasi yang tepat untuk mendapatkan sinyal yang baik seperti itu. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Mengenai tugas, tolong ketua kelas memberikan berkoordinasi untuk kelompoknya ya. Ibu tidak akan membagi kelompok, akan kalian berkoordinasi sendiri. Nanti, tapi tugasnya belum. Setelah materi minggu depan, itu Ibu bagikan bagaimana cara menganalisis suatu pembangunan dengan berbagai konsep dan aspek. Kemudian kalian sesuaikan materi tersebut, dan kalian pilih lokasi atau destinasi pembangunan yang akan kalian pilih, tentukan sendiri, dibuat video, durasi 30 menit, kemudian di-upload ke YouTube, dan link YouTube-nya share ke Ibu, nanti kita akan bahas setiap sesi setelah UTS, ya, seperti itu. Ya, cukup dimengerti? Ada yang ingin bertanya? Satu hal lagi untuk yang belum LMS, tolong dipertanyakan lagi ya. Sampai kapan harus menunggu? Jangan di PHP ya. Ya, Bu. Jangan di Siap. PHP, jangan Ya, terlalu Bu. lama berharap. Oke. Ada yang mau bertanya? Ini masih banyak yang tidak open ya. Open videonya tidak ada. Ya, apalagi lagi tedok kalau ya. Habis ini kalian mata kuliah apa? Ibu Tetap Yopi, Bu. Ibu Yopi. Ibu Yopi nge-zoom enggak? Ibu siapa? Nge-zoom, Bu. Nge-zoom ya. Nge-zoom. Ya, baguslah nge-zoom terus ya. Karena memang kuliah online tuh harus bisa tatap muka walaupun secara online ya. Tapi kalau UAS sama UTS nanti offline kan? Biasanya semester kemarin seperti itu kan? Atau UAS saja yang offline? Ya, Bu. Iya. Benar, tidak ada yang bertanya? UTS sama UAS, Bu. Apa? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan?
Atau ada yang mau sharing, Bu? Kami tidak katik pembangunan, Bu, di dosen kami, Bu. Dosen kami tidak ada pembangunan. Tadi pelantikan pejabat baru, PJ ya. Jadi semoga salah satunya adalah pejabat yang berada di daerah kalian yang bisa membawa pembaruan dalam pembangunan. Oke. Kalau begitu, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu rasa cukup karena udah 19.56. Nanti masuk ke materi Ibu Yopi. Terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi